Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan program Physical Distancing Detector yang digunakan untuk mengidentifikasi jarak antar orang. Ingin tahu konsep program ini? Tonton terus video ini sampai akhir. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah program yang dapat mendeteksi jarak antar orang atau kita sebut dengan Physical Distancing Detector. Untuk program sendiri seperti biasa saya buat menggunakan Python, menggunakan OpenCV, dan menggunakan sebuah metode deep learning yaitu YOLO. Oke, sebelum saya lanjutkan bisa di-subscribe channel Avandi Studio untuk mendapatkan informasi mengenai tutorial-tutorial IT. Oke, apa itu physical distancing? Physical distancing adalah suatu protokol kesehatan di mana pada masa pandemi saat ini untuk mencegah penularan virus, maka kita membatasi jarak kita dengan orang lain sejauh 2 meter. Jadi wajib memakai masker, kemudian jaga jarak minimal adalah 2 meter supaya virus itu waktu terciprat dia tidak mengenai tubuh kita. Tujuan dari physical distancing sendiri adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Seperti dilihat pada gambar, ketika kita berpergian, kita menyebarkan virus. Tetapi kalau kita memenuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, maka mata rantai penyebaran virus ini akan terputus seperti ini. Jadi orang yang terkena itu akan semakin sedikit atau bahkan nanti virusnya akan hilang karena tidak punya inang, seperti itu. Itu manfaat physical distancing. Oke, untuk penerapan physical distancing detector kita menggunakan metode yang namanya YOLO. YOLO itu kepanjangan dari You Only Look Once. Jadi YOLO ini merupakan suatu metode untuk deteksi objek secara real time. Jadi bisa dilihat ini di gambar bahwa ini adalah implementasi atau penerapan YOLO, cara kerja YOLO. Jadi misalkan kita punya gambar seperti ini, ada anjing, sepeda, dan mobil. Penggunaan konsep YOLO adalah dia akan membuat banyak sekali yang namanya bounding box. Di sini kita lihat ada banyak sekali bounding box yang terbentuk. Kemudian di antara bounding box ini dia akan menyeleksi pixel-pixel yang terdapat objeknya. Misalkan di sini ada pixel warna hijau yang dia akan menyeleksi objek anjing. Kemudian di sini ada pixel warna ungu yang dia menyeleksi gambar sepeda. Lalu di sini juga ada pixel warna orange yang menyeleksi gambar mobil. Pixel-pixel ini nanti akan diseleksi menggunakan bounding box sehingga akan terdeteksi oh ini anjing, oh ini sepeda, oh ini mobil. Nah, seperti ini. Ini adalah bounding box yang terbentuk setelah melalui proses komputasi menggunakan YOLO. Ya, ini kita bisa tahu oh ini adalah objek sepeda, ini objek mobil, ini objek anjing. Yang diseleksi adalah objeknya. Kemudian untuk YOLO sendiri biasanya diimplementasikan untuk klasifikasi, misalkan ada gambar, di sini ada gambar kucing, kita klasifikasi menggunakan YOLO, bisa tahu oh ternyata ini adalah kucing 57%. Kemudian YOLO juga kebanyakan digunakan untuk deteksi objek, misalkan di sini ada objek kucing, di sini ada objek pot. Ya, untuk YOLO ini dia biasanya bersifat real time atau langsung. Jadi video diarahkan ke objeknya, maka kita bisa tahu kalau objek ini adalah kucing, objek ini adalah pot, seperti itu. Kemudian langkah-langkah untuk membuat program social distancing detector adalah kita tentukan dahulu inputan kita. Kalau misalkan inputan kita berupa video, maka yang akan diambil adalah nilai frame-nya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita lakukan deteksi objek. Tetapi deteksi objek yang kita berikan adalah hanya untuk orang saja. Jadi kita filter hanya mendeteksi objek orang. Kemudian kita hitung jarak antar orang. Jadi jarak antar orang kita hitung menggunakan nilai pixel antar orang. Jadi karena kita menggunakan gambar atau menggunakan frame, maka yang akan dihitung adalah nilai pixelnya. Kemudian
nilai pixel dari jarak kedua orang atau 3 orang tersebut kita bandingkan dengan nilai pixel yang sudah kita tentukan. Misalkan kita kira-kira saja jarak 2 meter itu misalkan 50 pixel kalau digambar, maka kita bandingkan jarak orang tersebut dengan 50 pixel. Kalau misalkan jaraknya lebih besar dari 50 pixel, maka aman. Tapi kalau jaraknya kurang dari 50 pixel, berarti dia terlalu dekat, seperti itu. Kemudian kita tampilkan hasilnya dalam bentuk video yang sudah terbentuk bounding box-nya. Jadi nanti akan kelihatan apakah jaraknya terlalu dekat atau sudah memenuhi physical distancing. Seperti itu langkah-langkah untuk membuat aplikasi atau program social distancing detector. Di sini kita lihat untuk struktur direktorinya, ada 2 direktori, yaitu direktori pengaturan dan direktori YOLO Coco. Untuk direktori pengaturan itu berisi file-file Python yang digunakan untuk mengatur program social distancing kita. Kemudian untuk folder YOLO Coco di sini menyimpan model YOLO. Jadi kita tidak perlu melakukan pelatihan yang berat yang memakan waktu berjam-jam. Untuk model YOLO-nya kita sudah download. YOLO yang kita pakai adalah YOLO versi 3. Kemudian di YOLO ini juga sudah ada labelnya, jadi label orang, label objek-objek sudah ada semua, tinggal nanti kita panggil. Kemudian di sini juga ada sebuah video namanya Jalan Kaki MP4 yang nantinya akan kita buat untuk pengujian. Lalu di sini ada file utama yaitu Social Distance Detector yang nantinya akan menampilkan bounding box, kemudian juga akan menampilkan hasil pengujian, seperti itu. Untuk file Social Distancing Config yang berisi konfigurasi, di sini kita lihat ada sebuah script. Di sini kita buat sebuah model namanya model pad yang berisi direktori YOLO Coco yang di dalam direktori ini akan menyimpan model YOLO yang telah dibuat. Kemudian di sini kita tentukan threshold dan minimal konfigurasi. Di sini kita menggunakan yang namanya non-maxima suppression. Jadi tujuan non-maxima suppression adalah untuk membuat bounding box supaya presisi ketika mendeteksi orang. Jadi supaya bounding box-nya itu pas ketika kita seleksi orangnya. Kemudian di sini kita lihat koefisien dan threshold-nya kita buat kecil supaya nanti mudah dalam untuk mendeteksi orang. Seperti itu. Kemudian bagi kalian yang menggunakan NVIDIA CUDA, kalian bisa set use GPU-nya menjadi true. Kalau di sini saya karena tidak menggunakan NVIDIA CUDA, maka saya set false. Kemudian untuk nilai pixelnya, di sini saya sudah jelaskan bahwa untuk mendeteksi jarak antar orang kita menggunakan nilai pixel karena kita melihatnya dari gambar atau dari frame. Kalau saya kira-kira ya jarak antar orang, jarak 2 meter itu 50 pixel. Jadi jarak antar orang minimal 2 meter itu 50 pixel. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang paling berat yaitu cara mendeteksi objek. Oke, kita lihat di sini ada script. Isinya adalah yang pertama ada library yang digunakan yaitu ada NumPy dan OpenCV. Kemudian di sini kita juga tambahkan sebuah pengaturan untuk pengaturan non-maxima suppression threshold dan minimum configuration. Lalu di sini kita buat function namanya detect people. Di dalamnya ada sebuah parameter yaitu frame, net, ln, dan person ID. Ya, di sini digunakan untuk mendeteksi frame, kemudian frame-nya nanti akan diubah dalam bentuk list. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah variabel namanya blob. Variabel blob ini menyimpan sebuah blob image. Blob image ini nanti akan menampilkan sebuah jendela frame. Jendelanya itu nanti berukuran 416 kali 416. Kemudian nanti akan dipanggil variabel blob ini yang nanti akan menampilkan jendela video. Lalu di sini kita buat inisialisasi box, centroid, dan confidence. Kita buat sebuah inisialisasi dalam bentuk list ya, ini list kosong karena nanti kita akan bermain di video, makanya nanti frame-nya akan berubah terus-menerus mengisi list kosong ini. Oke, kemudian untuk script berikutnya di sini kita buat sebuah perulangan untuk melakukan deteksi objek. Di sini kita isi class ID, kemudian kita isi confidence-nya.
Kemudian kita buat sebuah kondisi jika kelas ID sama dengan person ID, jadi ID personnya sama dan nilai confidence lebih besar daripada minimal confidence-nya. Makanya di sini kita buat minimal confidence-nya kecil supaya mudah dideteksi. Maka dia akan menampilkan sebuah box. Box ini nanti letaknya akan tepat berada di tengah people. Jadi bentuknya box kotak kecil tepat di tengah-tengah orang. Box-nya ini nanti gunakan untuk menghitung jarak antar orang. Jadi kita bisa ketahui jaraknya itu berapa sehingga kita bisa menentukan apakah dia itu menerapkan physical distancing atau enggak. Seperti itu. Jadi box-nya tepat di tengah-tengah untuk mendeteksi jaraknya. Kemudian di sini kita buat sebuah bounding box, kita buat sebuah kondisi jika len IDX lebih dari 0, jadi fungsi len ini untuk menghitung jumlah karakter kalau di Python. Kemudian nanti kita akan menampilkan bounding box kalau memang len-nya ini lebih besar daripada 0. Bounding box-nya itu koordinatnya seperti ini, ada X, ada Y, ada X plus W, ada Y plus H, seperti ini untuk membuat bounding box-nya. Kemudian nanti kalau implementasi kodenya ini berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi di sini kita buat sebuah box kecil tepat di tengah-tengah people untuk menghitung jarak antar people, antar orang. Kemudian kita akan menampilkan bounding box-nya ini warna hijau. Ya, ini kalau misalkan objek orang ini terdeteksi, maka akan menampilkan bounding box seperti ini. Cara menjalankan program. Untuk dapat menjalankan program, sebelumnya kita lihat dulu script-nya. Di sini seperti biasa ada library-library yang dibutuhkan. Lalu di sini ada argumen-argumen yang harus kita tambahkan ketika kita menjalankan program. Di sini ada argumen input untuk mengambil input berupa video. Kita tuliskan nama video yang akan kita proses. Kemudian output ketika kita melakukan running program, kemudian berhasil mendapatkan output, nama outputnya nanti kita ketikkan. Kemudian waktu kita melakukan running program, kita bisa melakukan display video yang sedang di running. Contohnya seperti ini untuk deteksi dari video. Jadi kalau kita punya video, kemudian kita ingin melihat apakah video tersebut itu ada pelanggaran social distancing atau enggak, kita bisa tambahkan argumen input dan argumen output seperti ini. Untuk display ini tidak perlu dituliskan karena defaultnya satu. Satu ini maksudnya dia akan menampilkan frame-nya. Kemudian untuk deteksi langsung dari kamera, kita tidak perlu menambahkan argumen, cukup langsung Python social distance detector seperti ini. Nanti akan langsung inputnya mengambil dari webcam seperti itu. Kalau inputnya berupa video, kita berikan perintah seperti ini, tambahkan argumen input, dan tambahkan argumen output untuk nama keluaran video yang baru yang sudah ada bounding box dan menerapkan physical distancing. Oke, langsung kita praktekkan saja untuk menjalankan program social distance detector. Di sini saya sudah menyiapkan file-file yang dibutuhkan termasuk video orang jalan kaki. Di sini saya masukkan perintahnya yaitu social distance detector menggunakan argumen input. Inputnya adalah video orang jalan kaki.mp4. Outputnya nanti saya bikin namanya jalan kaki output.av. Kemudian terjadi proses identifikasi. Di sini saya melakukan display video karena di perintahnya argumen display tidak saya tuliskan, maka defaultnya displaynya adalah 1. Oke, di sini untuk videonya, untuk proses identifikasi orang, identifikasi output berupa jarak itu agak lumayan lama karena di sini untuk pemrosesan atau kalkulasinya saya menggunakan CPU dan CPU saya cukup lama, Core i3, sehingga agak lama dalam tes renderingnya. Kita lihat di sini untuk frame yang berjalan itu mungkin 2 atau 3 frame per detik sehingga jaraknya sangat lambat sekali dan proses ini memakan waktu sangat lama. Ini adalah proses untuk mendapatkan deteksi jarak antar orang. Kalau ada yang jaraknya berdekatan, maka dia akan terdeteksi pelanggaran seperti itu. Oke, kita tunggu sampai videonya selesai. Kita akan play.
Oke, proses identifikasi jarak menggunakan video sudah selesai. Kemudian kita play videonya. Di sini kita lihat bahwa program sudah bisa mendeteksi orang, kemudian juga sudah mampu mendeteksi jarak yang berdekatan, tetapi belum terlalu presisi karena kita lihat yang jaraknya sangat dekat, dia tidak menampilkan pelanggaran. Setelah kalian berhasil menjalankan program dan memahami konsep dari physical distancing detector ini, saya akan menjelaskan keterbatasan utama dari program ini. Keterbatasan utamanya adalah dalam menghitung jarak antar orang atau antar person. Kita tidak tahu apakah jarak antar orang itu presisi atau akurat atau tidak, karena jarak di video dengan jarak sesungguhnya itu berbeda. Kalau di video kelihatannya itu jauh, padahal sebenarnya mereka itu dekat kalau di kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, di sini saya akan memberikan sedikit solusi. Yang pertama adalah dengan menggunakan kamera yang canggih dan sudah dikalibrasi. Tujuan penggunaan kamera yang canggih yang sudah dikalibrasi ini adalah agar lebih presisi dalam mengukur jarak antar person. Jadi kalau menggunakan kamera yang jernih, yang bagus, yang bisa mengukur jarak secara persis, secara presisi, maka pastinya aplikasi physical distancing detector ini dapat digunakan dengan layak, dengan baik. Kemudian keterbatasan tersebut juga bisa diatasi dengan menerapkan top-down view untuk melihat perkiraan jarak secara presisi. Jadi di sini kita menggunakan lingkaran yang mengelilingi person, mengelilingi orang, sehingga kita bisa mengetahui secara persis jarak antar orang. Selain itu, penempatan kamera juga berpengaruh. Kita tempatkan kamera di atas people, di atas orang, sehingga bisa mengetahui jarak antar orang, atau istilahnya bird eyes view. Dengan bird eyes view ini atau penglihatan burung ini memungkinkan kita mengetahui jarak orang yang berdekatan. Kemudian penelitian ini juga bisa dikembangkan. Salah satunya dikembangkan ke Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan single board komputer yang berukuran kecil. Di dalam Raspberry Pi kita tanamkan program physical distancing detector, sehingga ketika ada orang yang jaraknya berdekatan, maka di dalam Raspberry Pi ini akan memberikan alarm, akan memberikan notifikasi kepada petugas supaya memperingatkan orang tersebut untuk menjaga jarak. Jadi menggunakan Raspberry Pi kita gunakan alarm, kita gunakan notifikasi, bisa berupa SMS, bisa berupa Telegram untuk memberitahu petugas kalau jarak antar orang tersebut berdekatan. Seperti itu sih. Jadi keterbatasannya adalah presisi jarak antar orang itu apakah benar-benar 2 meter atau enggak, kita belum bisa memprediksi secara persis seperti itu. Tetapi secara keseluruhan aplikasi ini sangat bermanfaat. Oke, seperti itu saja untuk penerapan physical distancing detector. Semoga video ini bermanfaat. Kalian juga dapat menerapkan, membuat keterbaruan dari program ini. Kalian bisa memperbaiki program ini menjadi lebih baik seperti yang saya sarankan tadi. Silahkan untuk kodenya bisa di-download di link deskripsi di bawah. Untuk referensi mengenai kode-kodenya supaya lebih jelas, kalian bisa membuka website Pi Image Search. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.